Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanto dengan alamat Pelampang, Rejosari, Polokarto, Sukoharjo. Mengaji di Jumantono 1 atau yang dikenal dengan Sedayu. Saya memiliki usaha toko bangunan dengan nama TB Subur Mulyo. Usaha kami rintis dari tahun 2008. Alhamdulillah di toko kami menyediakan semua jenis bahan bangunan seperti besi, keramik, semen, alat listrik, papan gypsum, plafon PVC, dan cat, insya Allah lengkap untuk di toko kami. Sebelum saya membuka toko bangunan ini, saya pergi merantau dulu ke Jakarta, kemudian ikut di proyek, kemudian mempunyai gagasan untuk ikut bagaimana supaya nanti kalau sudah pulang bisa mendirikan toko bangunan. Di proyek itu kira-kira 2 tahun. Kemudian saya pikir dari pengalaman di tempat kami, di wilayah kami itu ada toko bangunan yang besar. Kemudian saya mempunyai gagasan untuk ikut bagaimana bisa mengikuti jejak toko bangunan, terinspirasi dari saudara yang di sebelah saya atau di toko yang lain. Ya, dulu awal mulanya saya itu pasti dari awal, dari nol, untuk merintis toko bangunan itu dari pasir, menyediakan pasir, kemudian bata dan semen. Jadi untuk mengambil bata itu saya berangkat dari habis subuh, itu saya sudah berangkat mengambil bata. Untuk bata itu biasanya di daerah Bekonang atau Ngelayang itu. Jadi sesudah subuh saya berangkat, kemudian nanti di sini di toko sudah jam 7 sudah siap untuk dikirim ke konsumen. Untuk dari awal itu ya semen, pasir, bata, kemudian sedikit dari alat listrik. Kemudian bertambah seiringnya berjalan waktu, mungkin dari banyak saudara atau sales yang mengenalkan kepada saya untuk berjualan yang lebih banyak seperti cat, kemudian alat plafon seperti gypsum dan sebagainya. Kalau untuk pengalaman jualan saya tidak memiliki, mungkin dari lulus sekolah dari SMK, kemudian saya merantau ke Jakarta, kemudian saya jualan. Tapi mungkin dari kakek. Sebelum itu saya jualan mangga atau buah-buahan. Jadi dari kakek cara mungkin bekerja atau mungkin mencari sistem cara jual beli timbah saya itu jualan buah. Kemudian saya ikut jualan buah sebentar itu kurang lebih 6 bulan. Untuk usaha toko bangunan itu banyak sekali, mungkin dari permasalahan-permasalahan yang mungkin sering menimpa atau sering bertemu dengan para pedagang yang mungkin utang yang tidak mungkin disaur dan sebagainya itu. Sampai saat ini karyawan saya di toko 12 orang. Ya, untuk karyawan ada yang membuat batako, bis beton, kemudian ada yang mengirim barang pesanan dari konsumen, dan ada juga yang mengambil material pasir dan batu dari Merapi. Untuk gudang saat ini ada 2 tempat. Yang satu adalah gudang batako sama gudang herbal, bis beton. Kemudian gudang yang satunya untuk keramik, granit, asbes, besi, dan triplek serta kayu. Gudang untuk yang satunya. Alhamdulillah untuk perputaran
sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin pemasukan serta untuk pengeluaran tuh seimbang. Jadi kita seimbangkan untuk kita membeli atau kulaan dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan masyarakat di sekitar sini. Kemudian untuk penjualan disesuaikan juga. Jadi tidak asal kulaan dan tidak asal membeli barang, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sini. Sebagian besar itu ada yang titip barang, kemudian nanti dijangka waktu untuk membayar, biasanya 1 bulan sampai 2 bulan. Ada juga yang cash, barang datang harus dibayar, tapi cuma sedikit. Tapi yang banyak itu yang titip barang, kemudian untuk pembayaran 1 sampai 2 bulan. Untuk melengkapi toko bangunan itu ya saya ingat-ingat, jarang sekali saya mencatat. Jadi untuk ada konsumen yang menanyakan produk atau suatu barang, kemudian saya ingat-ingat, kemudian ketika ada sales yang datang, saya carikan gitu. Sampai sekarang banyak sekali yang datang ke toko kami. Jadi banyak sales yang datang untuk menawarkan barang-barangnya yang mungkin dari keramik, besi, itu bahkan mungkin bisa puluhan sampai ratusan sales yang datang ke toko kami. Untuk sales itu ya mungkin saya pilih yang itu mungkin dari pembayaran yang juga lunak, kemudian barang yang juga komplit. Tapi insya Allah untuk pembayaran saya sendiri bisa mengatur supaya tepat waktu. Untuk sales itu kadang untuk akhir-akhir ini banyak sekali sales-sales, tapi insya Allah saya seleksi untuk yang mana yang saya ambil. Iya, untuk yang kulaan langsung cuma pasir sama batu, ambil dari Merapi. Selain itu semua dikirim oleh distributor yang melibatkan sales. Alhamdulillah saya senang sekali dengan perdagangan. Saya nikmati untuk proses perdagangan ini. Jadi dari awal ada suka dukanya untuk berdagang, khususnya material itu banyak perjuangan yang harus dikorbankan, baik waktu, tenaga dan sebagainya. Mungkin pikiran juga harus konsentrasi untuk merintis suatu usaha. Alhamdulillah untuk saat ini saya sudah membeli 2 excavator atau bego, itu 2 insya Allah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meratakan lahan atau untuk menggali talud dan sebagainya. Untuk kebutuhan proyek juga insya Allah sangat menunjang. Itu sistemnya untuk pemakai atau konsumen itu biasanya menyewa dalam 1 hari atau borongan. Selanjutnya saya membuka tempat kos, kemudian saya menanam ini awal-awal untuk menanam pohon durian yang masih umurnya kurang lebih 3 tahun, 2 tahun dan 1 tahun. Ya jumlah pohonnya sekitar 200-an pohon. Ya alhamdulillah untuk kegiatan di samping toko bangunan, saya selama ini sudah berumur 42 tahun, itu kelihatannya sudah agak jemu. Kemudian saya mencari hiburan dengan menanam pohon. Jadi kalau ketika kita melihat pohon tumbuh dengan subur, itu menjadi damai, tenang, dan pikiran bisa rileks kembali. Untuk kos, lokasi dekat dengan alamat kami, jadi dekat dengan TB Subur Mulyo, atau tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Itu 16 kamar, insya Allah untuk fasilitas sudah baik, kamar mandi di dalam semua. Alhamdulillah di tempat kami, di dekat toko kami ada pabrik triplek.
yang karyawannya mungkin dari jauh-jauh, insya Allah dari wilayah di luar Solo Raya, jadi membutuhkan tempat kos. Kemudian saya terinspirasi, insya Allah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah untuk pelanggan dalam berkomentar kepada kami, insya Allah banyak yang merasa puas, sebab dengan harga kami yang relatif murah, berani bersaing dengan toko yang lain, insya Allah banyak konsumen yang merasa bergembira atau sesuai dengan apa yang dikehendaki pembeli atau konsumen. Alhamdulillah untuk invest saya tujukan, saya utamakan untuk membeli tanah. Jadi bukan untuk membeli mobil dan sebagainya, tapi untuk membeli tanah. Itu untuk tanah itu insya Allah ke depannya mungkin beberapa tahun ke depan itu kalau dijual harganya jauh atau selisihnya jauh sekali. Jadi ada peningkatan yang luar biasa. Tapi kalau untuk membeli mobil dan sebagainya pasti harganya itu pasti menurun. Alhamdulillah untuk toko bangunan, walaupun banyak sekali di samping kanan kiri ada yang bermunculan toko bangunan, tetapi insya Allah untuk toko bangunan itu kalau ada tempat usaha, kemudian ada tekad yang kuat, insya Allah itu bagus untuk kegiatan atau mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Alhamdulillah untuk toko kami biasanya itu yang membedakan adalah harga, kemudian harga lebih miring atau insya Allah, kemudian untuk pelayanan insya Allah dalam pengiriman bisa lebih cepat, atau beli hari ini besok supaya bisa dipasang harus dikirim, insya Allah saya utamakan dulu. Jadi saya pilih yang mau dipakai dulu, saya utamakan untuk pengiriman. Alhamdulillah untuk karyawan itu dari tetangga sendiri, jadi satu RT juga ada, kemudian sebelah kampung juga ada. Insya Allah nanti sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, insya Allah dengan karyawan yang insya Allah baik, insya Allah karyawan juga baik kepada kita. Tips usaha secara syariah, kalau saya dulu yang penting jualan itu harus jujur, jadi diutamakan kejujuran, terutama ketika kita menimbang barang itu harus sesuai. Jadi kalau sekilo ya sekilo, jangan sampai sekilo ditimbang kurang, itu insya Allah itu tidak dibenarkan dengan syariat Islam. Kemudian saya catat untuk jual beli saya catat untuk penjualan, kemudian untuk pembelian saya catat untuk utang piutang antara pembeli yang satu dengan yang lain saya catat, kemudian insya Allah nanti ada perincian yang sesuai. Istri saya namanya Suyatmi ya, ikut membantu dalam melayani pembeli di toko kami. Alhamdulillah dengan bantuan istri yang membantu
pekerjaan saya insya Allah semakin ringan dengan bantuan istri yang luar biasa menyemangati saya ketika kita menghadapi permasalahan dalam berbisnis atau berdagang. Insya Allah peran istri sangat membantu. Kemudian anak, saya mempunyai 2 anak alhamdulillah. Yang pertama perempuan, namanya Solikah Putri Prameswari, sekarang sudah SMA. Kemudian yang kedua namanya Daifullah Gibran Arifki, yang sekarang masih di bangku SD atau madrasah. Keluarga adalah suatu untuk memperoleh nanti kita bisa bergembira atau susah itu kita lalui dengan kebersamaan. Jadi kalau kita bergembira, kita rasakan gembira semua. Kalau ada yang satu keluarga ada yang susah atau sakit, itu juga ikut merasakan. Jadi insya Allah dengan kita saling merasakan kegembiraan keluarga atau kesukaran keluarga, insya Allah itu terwujud suatu keluarga yang baik. Untuk mengaji saya di cabang Jumantono 1 itu setiap hari Sabtu, waktunya jam 2:30. Selain dari kajian cabang, saya juga mengikuti kajian di hari Jumat. Dulu saya awal mengaji itu dari istri saya. Alhamdulillah dengan istri saya yang mengaji, kemudian saya diajak dari awal. Istri saya mengaji, kemudian saya diajak mengaji. Alhamdulillah berjalannya waktu saya ikut kajian itu kok semakin tentram, senang. Jadi bisa bahagia untuk mencukupi kebutuhan rohani. Jadi kalau kita bekerja mungkin dari selain kita bekerja, kemudian kita selain kita bekerja itu kita untuk beribadah itu yang penting. Jadi kalau kita berusaha jadi kalau kita usaha terus tetapi tidak memikirkan akhirat untuk alam yang kita insya Allah kita lalui nanti itu bakal rugi. Manfaat mengaji sangat besar sekali. Mungkin dari kita berusaha kemudian kita sudah mampu, kalau kita tidak didasari dengan mengaji mungkin gangguan itu besar sekali. Dari istri, keluarga sudah mengaji, insya Allah mas saya sudah mengaji. Alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada istri saya. Alhamdulillah untuk di majelis di Jumantono 1 saya diamanai sebagai ketua gelombang 2B atau yang disebut gelombang sehabis remaja. Jadi sehabis remaja kemudian berkeluarga atau keluarga muda itu di gelombang kami yang mungkin mempunyai anak 1 atau anak 2 yang umurnya kurang lebih sekitar 30 atau sampai 45 tahun. Untuk di Jumantono 1 itu ada 3 gelombang. Gelombang 2A, 2B dan gelombang Selasa. Kemudian untuk gelombang remaja ada sendiri. Kemudian gelombang anak-anak yang masih kecil atau untuk yang masih SMP itu ada tersendiri. TPA juga alhamdulillah di cabang Jumantono 1 untuk TPA-nya sangat baik, jadi bisa memperoleh juara dalam Al-Husna di Karanganyar. Bagi saudara-saudara kami atau umat Islam atau umat yang ada di dunia ini mungkin, jadi jangan sampai kita tersibukkan
terlalaikan dengan kehidupan dunia ini. Oke, jangan sampai kita bekerja terus tetapi kita tidak membekali dengan amal-amal soleh. Jadi mari selain kita bekerja, kita juga mempersiapkan untuk bekal-bekal kita di akhirat nanti. Jadi kita harus mengaji. Terus mengaji itu sangat penting supaya kita terarahkan. Jadi jiwa kita atau kita bisa terarahkan dengan kita mengikuti kajian. Jadi mungkin di kajian dimanapun, yang penting bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah itu membawa kebahagiaan kita yang hakiki atau yang insya Allah kita idam-idamkan, kita hidup di dunia baik nanti di akhirat nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Suryanto dari cabang Jumantono 1 dari TB Subur Mulyo untuk program Raih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.